Selamat pagi semuanya. Saya Madidila Puspita NIM 20111501013 dari kelas akuntansi A akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Di sini kita sudah mempunyai data permintaan ayam di Amerika Serikat 1960 sampai 1982. Sebelum kita memasukkan data permintaan ayam ini, kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Pada kolom name, kita beri yang pertama tahun, kedua Y, yang ketiga X2, lalu yang ketiga X3, X4, dan X5. Pada tahun, kita rubah desimalnya menjadi 0 dan sisanya kita rubah menjadi 1. Lalu pada kolom label, karena di sini variabelnya dijelaskan, Y itu kita rubah label Y menjadi konsumsi ayam per kapita. Lalu X2-nya kita rubah menjadi pendapatan real per kapita. Lalu X3 kita ubah harga ayam eceran real per unit, X4 harga babi eceran real per unit, dan X5 harga sapi eceran real per unit. Jika sudah, kita langsung masuk ke data view. Di sini kita akan langsung memasukkan data-data permintaan ayam ke data view. Jika semua data sudah dimasukkan ke dalam data view, sekarang kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Nah, langkah pertama dalam uji asumsi klasik, kita akan menekan analyze, lalu pilih regression, lalu linear. Pada dependent, kita masukkan konsumsi ayam per kapita atau Y. Untuk independence, semua variabel X kita pindahkan ke independence. Lalu pada statistics, kita centang collinearity diagnostics. Lalu kita tekan continue. Lalu pada plot SRESID kita masukkan ke Y dan ZPRED kita masukkan ke X. Histogram kita centang dan normal probability plot kita centang, lalu continue. Pada save di bagian residuals, unstandard disk kita centang, lalu continue. Kita tekan OK. Untuk uji normalitas, kita akan menggunakan tabel yang ada pada analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogs, dan tekan one sample Kolmogorov's Smirnov test.
unstandardized. Ini kita masukkan ke test variable list, lalu kita tekan OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji normalitas. Didapatkan banyaknya sampel 23, normal parameters min 0,000000, lalu standar deviation-nya 1,766673414, most extreme difference-nya yang absolute 0,163, positif 0,163, negatif min 0,097, tes statistik 0,163 dan asymptotic significant to tilt 0,118. Untuk uji multikolinearitas kita menggunakan pada tabel coefficients di kolom collinearity, statistics, tolerance, dan VIF. Jika VIF atau variance inflation factor di bawah atau kurang dari 10 dan tolerance value di atas atau lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitupun sebaliknya. Nah, dari data yang telah kita dapat, disimpulkan bahwa data tersebut terjadi multikolinearitas karena nilai VIF dari keempat variabel tersebut lebih dari 10 dan tolerance value dari keempat variabel tersebut kurang dari 0,1. Untuk uji heteroskedastisitas kita menggunakan scatter plot. Dari output yang telah kita dapat ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas karena sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu kita akan melakukan uji autokorelasi. Kita masuk ke data view, lalu analyze, lalu regression, lalu linear. Semua kita reset. Untuk Y kita masukkan ke dependent dan variabel X kita masukkan ke independence. Lalu pada statistics kita pilih estimates, model fit, dan Darwin-Watson. Continue, lalu kita tekan OK. Di sini sudah muncul output dari autokorelasi yang akan kita gunakan, yaitu model summary. Dari tabel output ini kita mendapatkan Darwin-Watson sebesar 1,065, lalu DL sesuai dengan tabel Darwin-Watson kita mendapatkan 0,9864, DU 1,7855. Lalu ada pun rumus 4 min DL sebesar 3,0136 dan 4 min DU sebesar 2,2145. Dari tabel di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi karena nilai Darwin-Watson yang sebesar 1,065 terletak di antara nilai DL yaitu 0,9864 dan nilai 4 min DL sebesar 3,0136. Sekian dari penjelasan saya mengenai uji asumsi klasik. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.